Saya melihat perayaan HUT ke-24 bagus ya. Semangatnya loh. Acaranya kok bagus ya, HUT-nya ya. Untuk lansia sangat bagus. Dan pengurus terus jalankan tugas ya dengan baik dan Anda bertumbuh. Lewat pandemi kita tetap berkumpul di sini. Ini anugerah Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan semangat dan tambahkan iman. Ya, walaupun saya juga sedih di tengah-tengah kita ada sebagian sudah kembali ke surga bersama Allah Bapa. Tapi di samping itu saya juga bersyukur karena mereka sudah kenal Tuhan, mereka sudah nikmati kasih sayang Tuhan di dalam hidup ini, khususnya di persekutuan lansia. Nah, satu hari kita juga ke situ, ya kan? Tapi kita juga ada pengharapan, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan kecil hati atau bagaimana. Ada pengharapan. Satu hari kita berbaris juga ke sana. Amin. Ya, jadi tetap semangat ya. Tapi satu hal yang sayang sekali kita sementara nggak ada klinik-klinik. Kenapa? Dokternya sudah mencandak kemana dan saya nggak di tempat, nggak bisa ngatur lagi. Dokternya kan sudah pergi dipindah di sini sana. Jadi kita doa kalau Tuhan izinkan siapa tahu tahun depan kita ada klinik lagi, mulai lagi ya. Boleh? Boleh. Kayaknya nggak semangat, nggak beriman, mana mungkin gitu ya. Boleh? Boleh, doa sama Tuhan, Tuhan mengasihi kita, amin, amin ya. Baik, kita lanjut dan terima kasih, saya senang ya Anda tidak hilang, tetap semangat, tetap segar, tetap sukacita untuk bertumbuh dalam Tuhan ya. Tapi hari ini saya melihat kok yang hadir sedikit kecewa loh ya. Kan sebenarnya kok banyak kok di sini kosong situ kosong, kok yang lain-lain di mana? Mungkin dia lupa dengan censemu, lupa jadi nggak datang ya. Tapi saya nggak lupa Anda. Saya terus juga bawa dalam doa untuk Anda semua. Tuhan berkati semua ya. Terima kasih untuk Bu Esther yang sudah berikan saya kesempatan ini. Mari. Walaupun hanya pendek ya, tetapi sudah menghilangkan sedikit kangen kita kepada Jensemu. Kita doakan Jensemu bisa sering-sering datang ke Malang, bisa bersama-sama kita berbakti. Kita doakan agar Jensemu selalu dipakai Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Mari Bapak Ibu, kita akan menyanyikan segala puji syukur hanya bagimu. Dengan semangat ya. Ada 8 miliar orang, ada berjuta-juta orang yang saat ini berbaring di rumah sakit, dan saat ini juga ada berjuta-juta orang yang hidup di dalam peperangan. Di situ mereka hidup dalam ketakutan mendengarkan dentum-dentum bom, dan banyak juga orang yang mati karena kemiskinan. Dan ada lagi yaitu tunawisma yang tidak mempunyai tempat tinggal dan mereka hidup dalam kesengsaraan. Kalau saat kita masih bisa hidup dalam tenang dan baik, patut kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagi ini sekali lagi.
akan mendengarkan pujian dari grup Cempaka Putih dengan judul Semua Baik. Waktu saya persilakan. Selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kami dari grup Puri Cempaka Putih ya mungkin sudah tahu semua. Kami hari ini akan mempersembahkan sebuah pujian karena Tuhan itu sangat baik bagi kita semua. Dan saya juga ucapkan ya kami semua sebagai wakil dari Puri Cempaka Putih mengucapkan selamat ulang tahun dari GKI Emmanuel ya yang ke-41, di mana Tuhan akan terus bekerja di Emmanuel ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bijen Semu ya, 1 tahun kita tidak berjumpa dan saya lihat dalam keadaan sehat ya, luar biasa. Tuhan akan lebih lagi memakai Ibu Jen Semu untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita nyanyi satu pujian. Saya akan nyanyi satu pujian dengan teman-teman. Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan.
Terima kasih untuk Ibu Bapak Uri Cempaka Putih yang sudah memberikan lagunya. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan kasih setiamu yang kurasakan dengan penuh sukacita ya. Pujian dari Bapak Narto dengan judul Aku Percaya. Waktu saya silakan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu,
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari jemaat kita nyanyikan bersama-sama untuk lagu Hatiku Percaya. Mari bersama-sama. Saat ku tak melihat walanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Amin. Terima kasih untuk Pak Darto. Dan kita akan menyanyikan lagu kita, yaitu Jalanku Menuju ke Sorga.
umat Tuhan, yaitu orang yang beriman kepada Tuhan, pada saatnya kita akan tutup mata di bumi ini, tetapi kita akan buka mata di surga, bertemu dengan Tuhan yang kita kasihi. Dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan waktu saya persilakan kepada Bapak Evangelis Elifas untuk maju. Terima kasih. Selamat pagi semua senior. Saya anggap senior karena mungkin saya yang paling muda di sini. Ada yang lebih muda lagi sih mungkin ya. Pak Tikio lebih muda dari saya. Baik, nama saya Elifas, marganya Gani. Kalau Mandarinya Yenzi, sebagian sudah tahu. Dan beberapa waktu ini selepas jadi guru, saya nggak ngajar, tapi saya ikut pelayanan penginjilan. Kalau pernah dengar EE, bukan EE Mesa Ake, bukan ya, tapi Evangelism Explosion. Nah, kalau nanti ada waktu saya boleh sharing. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai satu tokoh, ya, satu tokoh. Supaya ingat, saya dikirimi surat. Ini loh ya khotbahnya tentang ini, yaitu Yakobus. Yakobus itu ada beberapa dalam Alkitab, tapi ini Yakobus saudaranya Tuhan Yesus. Loh, kenapa harus ini? Rupanya ada ciri khasnya. Yakobus saudara Yesus ini punya pengalaman yang mungkin juga kita pernah rasakan. Dan mungkin juga ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari riwayat hidupnya. Nah, kalau saya tanya, ada yang tahu Jokowi? Tahu. Tahu Kaisang? Gibran? Kenal nggak? Tahu ya. Kalau Yakobus? Cuma tahu juga, kenal nggak? Enggak, ya. Nah, hari ini kita belajar kenal dari Alkitab. Memang catatan di luar Alkitab tidak begitu banyak, ya. Tapi yang di Alkitab cukup menolong kita untuk mengenal tokoh sosok Yakobus ini, supaya kita juga bisa belajar. Oh, Yakobus ini dari begini jadi begini, lalu kemudian begini. Nah, apa aja kita akan belajar, tetapi terlebih dahulu kita mohon pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk mengenal seorang tokoh melalui firman-Mu. Ajarlah kami untuk belajar, untuk memahami, kemudian menerapkannya. Dan waktu menerapkannya kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu, kekuatan dan hikmat, agar kami tidak salah menerapkannya dan melangkah dalam hidup kami ini. Terima kasih, Kau berjanji menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk mulai, saya akan mengajak teman-teman untuk membaca dari Matius 13 ayat 55. Ya. Kalau ada yang sempat menayangkan nggak apa-apa, tapi kalau enggak saya bacakan Matius 13 ayat 55. Demikian. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Orang-orang pada waktu itu yang dengar pengajaran Yesus lalu bilang, kan ini anak tukang kayu, nggak disebut nama bapaknya. Ini anak tukang kayu. Bukankah ibunya bernama Maria? Dan bukankah saudara-saudaranya itu Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas? Dan bukankah
saudari-saudarinya, perempuan saudara perempuannya itu ada bersama-sama dengan kita. Maksudnya nikah dengan orang-orang di sana. Jadi Yakobus yang kita pelajari ini memang sebagai saudara Yesus, tidak diragukan lagi. Jadi bukan Yakobus anak Alfius, Yakobus yang lain, tapi Yakobus saudaranya Yesus. Nah, apa sih istimewanya? Kita belajar mengenai Yakobus sebelum Yesus mati dan bangkit. Bagaimana keadaannya, bagaimana sikapnya, dan bagaimana dia bertindak. Dikatakan di sini, masa kecil sampai dewasa Yakobus tidak dicatat. Kalau Yesus ada dicatat waktu umur 12 ke Yerusalem. Tapi Yakobus sama sekali tidak ada catatannya. Ayat-ayat yang tadi adalah langsung mereka sudah dewasa, Yesus sudah mengajar. Jadi Yakobus ini kira-kira ya di bawahnya Yesus ya. Jadi usianya tidak beda atau tidak kacek banyak gitu ya. Jadi boleh dikatakan bersama-sama banyak saudaranya. Nah, sewaktu Yesus mulai mengajar, Yohanes pasal 7 ayat 2 sampai 5 mencatat ya. Yohanes pasal 7 ayat 2 sampai 5 begini. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Jadi waktu awal-awal Yesus mengajar, banyak orang tidak percaya, sedikit orang percaya tapi nggak berani mengungkapkan karena takut sama orang Farisi, dan saudara-saudaranya termasuk orang yang tidak percaya. Waktu itu banyak orang yang mengikuti Yesus, mau mendengar ajarannya, tapi juga mau ikut nimbrung kalau ada makanan. Yesus pernah lakukan mujizat 5 roti 2 ikan mengenyangkan banyak orang. Jadi tidak heran ada yang selalu ikut. Nah, pada kesempatan ini Yesus ngajar di kampungnya. Waktu dia ngajar, orang-orang merasa kok beda ya. Bukankah ini anak tukang kayu? Bukankah saudara-saudaranya ada bersama dengan kita? Yohanes mencatat saudara-saudaranya pun tidak percaya. Jadi Yakobus ini dari awal walaupun saudaranya Yesus bukan orang percaya. Ya, bukan orang percaya. Lalu sampai ke kisah selanjutnya di Markus 3 ayat 21. Ya, waktu Yesus kembali lagi ke kampung mau ngajar, saudara-saudaranya ini dengar, yuk kita pergi. Maksudnya apa? Ya. Saya bacain Markus 3:21. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Yakobus dan saudara-saudaranya bukan hanya tidak percaya, tapi melihat Yesus mengajar seperti itu, hendak dijemput, dibawa pulang. Kenapa? Mereka anggap Yesus sudah tidak waras. Jadi kita bayangkan pikiran Yakobus dan saudara-saudaranya, terutama Yakobus, bukan hanya tidak percaya, tetapi menganggap Yesus tidak waras. Jadi kira-kira ini orang percaya apa bukan? Ya pasti bukan. Setengah percaya? Ya enggak. Memang Yesus enggak waras. Pikiran Yakobus waktu itu, ya. Nah, ini yang terjadi sebelum Yesus mati dan bangkit. Ya.
setelah Yesus mati dan bangkit. Nah, kita ada beberapa catatan lagi ya. Yaitu ini banyak catatannya ya, banyak kerpeannya. Saya harap sabar. Kalau ada respon boleh ikut gemes gitu ya, gak apa-apa. Nah, dari Alkitab kita tahu setelah kebangkitan Yesus, Yakobus adalah satu dari sekian banyak saksi mata yang melihat langsung Yesus yang sudah bangkit. Bukan saksi waktu proses kebangkitan ya, nggak ada yang lihat itu ya. Yesus mati, bangkit, nggak ada yang lihat. Tapi lihat Yesus yang sudah bangkit ada. Dan Yakobus adalah salah satu yang Yesus perlihatkan diri Yesus kepadanya. Saya baca ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Jadi siapa duluan? Yakobus termasuk duluan. Yesus menampakkan diri, Yesus yang sudah bangkit ini. Nah, cerita mengenai Yesus mati pasti Yakobus tahu, pasti juga sedih. Yesus ditangkap, disiksa, diadili, disalib, itu malu sekali. Ya, kita kalau lihat gambar Yesus disalib itu masih sopan ya, masih pakai kain gitu ya. Padahal waktu itu ya disalib ya enggak pakai pakaian sama sekali. Memang dipermalukan, dihina. Pasti sedih. Tapi kemudian waktu Yesus menampakkan diri kepadanya, kira-kira ngomongnya apa saya nggak tahu, tapi perkiraan aja. Yakobus, adikku, ini aku bangkit. Kita bayangin Yakobus yang tadinya tidak percaya, yang anggap Yesus tidak waras, yang sedih tatkala Yesus mati, sekarang lihat Yesus yang mati itu ada di depannya. Kira-kira bagaimana perasaannya? Menyesal? Aku ternyata salah, kira-kira gitu. Bertobat. Kita memang nggak dengar kata-katanya, ya. Seperti Saulus yang jadi Paulus itu hebat banget, ada catatannya. Tetapi Yakobus ini nggak ada catatannya. Yang jelas Yesus menampakkan diri kepadanya. Nah, itu sudah cukup. Seperti Thomas bilang, aku gak percaya. Waktu Yesus datang, hei Thomas, ayo mana tanganmu? Mau ngerasain lubang di tanganku atau di lambungku? Thomas udah lihat Yesus langsung, ya Tuhanku, ya Allahku. Itu tobat itu. Ya, dari keraguan tobat. Demikian juga Yakobus. Jadi karya Tuhan menampakkan diri kepadanya, membuat dia mulai jadi orang percaya dan enggak tanggung-tanggung. Ya. Terus dan kita lihat perkembangannya. Ya. Kemudian Yesus bergabung dengan orang-orang percaya yang lain dan tinggal di Yerusalem. Kisah 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Jadi mereka tinggal di Yerusalem. Kumpul sama orang percaya. Jadi kalau orang sudah percaya, jangan sendiri-sendiri. Aku di rumah aja, doa sendiri, dengar ini sendiri, dengar firman sendiri. Tidak, harus kumpul, saling menguatkan. Ya, harus saling menguatkan. Ya. Kalau mengenai HP bunyi, saya maklum.
Ya saya maklum, gak apa-apa, sempat matiin aja, nggak usah merasa sungkan, merasa bersalah. Ya, nggak apa-apa, ya. Tidak ada orang yang sempurna, ya. Jadi Bapak Ibu jangan merasa dipelototi, jangan ya, santai aja, ya. Itu memang lansia suka lupa. Jangan hanya lansia, kadang saya juga lupa. Istri saya tahu saya ini kadang-kadang lupa, makanya minta Pak Sur tadi teleponan, mungkin lupa gitu ya. Ya. Nah, Kisah 1 ayat 14 tadi, Yakobus dan ibunya dan saudara-saudaranya kumpul bersama orang-orang di Yerusalem, orang percaya. Dan mereka memang tinggal di Yerusalem, jadi di sana berkumpul. Selain itu, ya, Saulus yang baru bertobat juga dengar tentang imannya Yakobus ini. Dari saudara Yesus yang tidak percaya, yang anggap Yesus tidak waras, sekarang sudah terima Yesus sebagai juru selamat dan juga kumpul bersama orang-orang percaya yang lain. Paulus waktu itu, ya, di Galatia 1 ayat 19 dia bilang, namun aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Jadi dia memang datang temui, ya, datang temui. Jadi memang sesama pemimpin kekristenan waktu itu tidak banyak, jadi saling menguatkan. Nah, dari ayat ini diperoleh keterangan bahwa para rasul ada kalanya kumpul-kumpul, ya, dengan Yakobus. Cuma waktu Paulus datang, rasul lain pas nggak ada, jadi ketemu. Jadi para rasul dan Yakobus ini ketemu. Pasti Yakobus ini belajar pengalaman Paulus. Bagaimana Paulus juga melihat terang sekali, ya. Kalau Yakobus lihat Yesus yang bangkit, tapi Paulus melihat terang yang membuat matanya buta, ya. Lalu ini menunjukkan bahwa iman Yakobus makin teguh, ditambah lagi oleh kesaksian Petrus, ya, tentang tuntunan Tuhan atasnya, sehingga Petrus bisa keluar dari penjara dan minta supaya hal ini diceritakan kepada Yakobus. Bagaimana Petrus yang tadinya ditangkap di penjara, sekarang Petrus bicara kepada jemaat, sudah keluar bicara kepada jemaat, lalu minta cerita ini disampaikan kepada Yakobus. Jadi Yakobus ini termasuk orang cukup penting dan diakui sebagai pemimpin jemaat waktu itu di Yerusalem. Tapi di tempat lain pun Petrus minta cerita ini disampaikan kepada Yakobus di Yerusalem. Itu di Kisah 12 ayat 17. Ya, lanjut, ya. Kalau saya bacakan aja ayatnya. Namun Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu Petrus keluar pergi ke tempat lain. Kok penting-pentingnya cerita, lalu pesan sampaikan kepada Yakobus. Nah, kita tahu Yakobus ini makin penting. Jadi dari orang tidak percaya sekarang jadi orang percaya, bahkan dari pemimpin jemaat. Nanti pada Kisah 15 ayat 13 sampai 21, ternyata Yakobus ini menjadi pimpinan sidang di Yerusalem, sidang jemaat, dan jemaat-jemaat dari daerah lain mengutus wakilnya untuk kayak sekarang ini sidang sinode kira-kira, ya. Nah, di sana Yakobus bicara, ya, Pak, panjang nih, ya. Setelah mereka selesai bicara, berkatalah Yakobus, saudara-saudara, dengarkanlah aku. Hebat ya. Tadinya mau nangkap Yesus, bawa pulang di rumah aja,
Sekarang saudara-saudara, dengarkanlah aku. Apa omongannya? Simon telah menceritakan bahwa pada mulanya Allah menunjukkan rahmat-Nya dengan memilih bagi namanya suatu umat dari bangsa-bangsa lain. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan. Bahkan segala bangsa yang atas namaku disebut, demikianlah firman Tuhan, yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Jadi dia minta, jemaat dengar ya, kamu orang Yahudi, kalau ada bangsa-bangsa lain yang mau percaya kepada Allah, kepada Tuhan, jangan dipersulit. Ya, kita sekarang memang sudah merasakannya, ya. Segala bangsa datang kepada Tuhan. Bahkan dari kepercayaan yang ekstrim, Tuhan bisa sentil sebentar percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan lebih suka pakai kita. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ajar mereka melakukan, ya. Yang baptis nanti Pak Pendeta. Kita ajar sampai mereka paham, mereka percaya, lalu mereka memberi diri untuk dibaptis di gereja. Tugas kita memberitakan. Yakobus dari yang belum percaya sekarang jangan persulit orang percaya. Mungkin dari sini kita tahu dulu dia merasa dipersulit karena banyak orang tidak percaya Yesus. Kalau dia percaya, jangan-jangan nanti dikucilkan. Sekarang ini orang percaya sudah mulai banyak. Kalau ada dari bangsa lain, jangan dipersulit. Kira-kira itu. Masih ada ayatnya lagi sampai 3 ayat, 18, 19, 20, 21, 4 ayat. Nanti dibaca di rumah. Nah, saya akan lanjutkan. Yakobus diperkirakan mati pada tahun 62. Kapan? Hampir 2000 tahun yang lalu. Jadi apa yang dilakukannya kita tidak tahu banyak, tidak ditulis banyak kecuali memimpin ini tadi. Lalu matinya diperkirakan karena nggak ada catatannya. Dia mati syahid, mati memberitakan Injil, dibunuh orang, mati demi Injil, mati demi Kristus di tahun 62. Jadi umurnya sekira 60-an. Lalu apa yang kita bisa pelajari dari Yakobus? Saya mencatat di sini kita belajar dari pertobatannya. Kita tahu tadi dia nggak percaya, sekarang jadi percaya. Ya, itulah sebabnya tema hari ini adalah Yakobus saudara Yesus (2) dari keraguan sampai mengikut Yesus. Dari anggap Yesus tidak waras sampai bela-bela Yesus sampai mati. Pertobatannya dari tidak percaya, dia dengar ajaran Yesus, lalu bilang Yesus tidak waras, tapi dia simpan ajarannya. Setelah itu dia lihat mujizat Yesus, dia lihat juga kematian Yesus, dan terakhir dia lihat kebangkitan Yesus. Itu membuat dia tidak bisa mengelak, ya, mau tak mau. Dari tulisannya surat Yakobus, ya, kita juga tahu bahwa Yakobus ini adalah orang yang lebih banyak ngajarin
orang-orang percaya tentang bagaimana hidup sebagai orang percaya, bagaimana hidup sebagai orang Kristen. Enggak soal teologi, tidak. Tapi bagaimana tentang perilaku kehidupan, omongan, perbuatan, sikap. Itu semua di kitab Yakobus. Ya. Lalu dia juga menekankan, kalau kamu beriman, jangan cuma ngomong, tunjukkanlah buahnya. Itu ya, itu Yakobus. Ya. Nah, dia peduli kepada jemaat dari bangsa lain, dari suku lain, jangan bersulit. Ini hatinya yang tadinya hanya Yahudi saja, orang Yahudi saja yang pilihan Allah, sekarang tidak. Semua bangsa. Jangan persulit. Ya. Demikian juga dia akhirnya diterima oleh saudara-saudara seiman. Dia tetap peduli kepada orang-orang sekitar. Jadi pertobatannya benar-benar sungguh-sungguh, bukan main-main. Kepeduliannya juga meluas. Dan yang ketiga terakhir adalah kerendahan hatinya. Loh, ini saudaranya Yesus loh. Bisa aja dia pakai nama Yesus, lalu dia sok kuasa. Tapi enggak. Dari surat Yakobus pasal 1 ayat 1 dia ngomong, dia ini hamba Tuhan Yesus Kristus. Dia nggak ngomong aku ini loh saudaranya Yesus Kristus, enggak. Dia bilang dia hamba dari Tuhan Yesus Kristus. Kita bayangin sekarang, Yesus punya saudara namanya Yakobus. Saudara Yesus nih, Yesus nih udah tenar sekarang. Dia bisa saja jadi orang sombong, tapi dia bertobat, dia peduli orang lain, kemudian dia tetap rendah hati, tidak pakai nama Yesus, tapi memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, jadi kita lihat imannya dari ragu sampai percaya. Para senior dulunya juga ragu kan sebelum percaya? Apa langsung jadi percaya? Kok sih kira-kira gitu ya? Apa sih yang membuat percaya? Pernah lihat Yesus seperti Yakobus? Enggak, kok percaya sekarang? Loh. Nanti balik tanya saya, kok Elifas juga percaya ya? Emang pernah lihat? Enggak, kita sama-sama enggak pernah lihat, tapi kita punya catatan yang lengkap. Dulu Paulus enggak punya ini, Yakobus juga enggak punya. Kita punya sampai wahyu bahkan. Mereka belum tentu, mesti pinjem untuk baca, salin, nanti baru ke orang lain lagi. Waktu itu begitu. Di surat dikirim pada satu jemaat, dibaca, ada yang nyalin ke tempat lain. Nah, adakah kita menjadi sungguh percaya, sungguh beriman sekarang? Atau datang persekutuan masih mau belajar, atau masih belum, masih ragu-ragu? Mulai hari ini percayalah apa yang diajarkan melalui firman di gereja, yang teman-teman ceritakan, Injil yang diberitakan, tanam itu dalam hati. Memang belum langsung bisa teng gitu ya, tapi pelan tapi pasti Tuhan akan menuntun
membucelikkan mata, juga mata rohani, melihat fakta. Kejadian-kejadian yang ada, tuntunan Tuhan dalam hidup kita, pimpinannya. Kadang-kadang ada hal-hal yang menyedihkan yang kita alami. Kadang-kadang ada yang menyenangkan. Tapi itu semua harus kita lalui. Tadi Bu Esther ingatkan kita semua, satu hari kita akan tutup mata di dunia ini. Ya. Akan pergi ke lagu yang terakhir tadi itu loh. Ya. Tahu jalannya? Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Luar biasa. Tidak ada nabi lain yang ngomong seperti itu. Cuma Yesus yang datang dari sorga, yang bisa pulang ke sorga. Yang lain emang dari sana nggak tahu jalan pulang. Nah, sampai sekian jauh, ada nggak kira-kira yang mau nanya tentang Yakobus? Kalau pengkhotbah lain nggak kasih waktu nanya ya, saya kasih waktu nanya. Kalau Bapak Ibu ikut PA seperti yang tadi itu, bisa juga belajar tentang Yakobus. Ya, ada di Alkitab, ada dengan bantuan Mose, dengan bantuan penginjil. Di sini boleh belajar lebih banyak lagi. Kalau tidak ada, kita sama-sama naikkan syukur pada Tuhan ya. Tuhan Yesus yang sudah pulihkan Yakobus, Tuhan Yesus itu pula yang sekarang pulihkan kita dan akan terus menuntun hidup kita, langkah hidup kita ke depan. Mari kita bersama-sama memohon pertolongannya. Minta Chen Semu berdoa. Amin. Terima kasih. Kembalikan kepada Bu Esther. Terima kasih untuk Bapak Elifas yang sudah memberitakan firman Tuhan buat kita semuanya. Sementara kita yang terakhir kita akan mendengarkan
pujian dari Kor Lansia. Saya persilakan.
Terima kasih untuk pujian yang dipersembahkan oleh paduan suara Usia Indah. Juga saya mengucapkan terima kasih untuk paduan suara Cempaka Putih ya, memberikan persembahan yang begitu indah, dan juga Pak Narto yang mempersembahkan pujian solonya lagu Hatiku Percaya. Terima kasih juga untuk Bapak Elifas, penginjil Elifas Gani yang sudah menyampaikan firman, dan juga Bu Esther yang memimpin pujian, dan Cica Ing yang mengiring musik. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kita juga bersyukur untuk kehadiran Cen Semu ya, Ibu Esther Sutanto yang hadir hari ini dalam ibadah kita dalam persekutuan Usia Indah. Beliau nanti siang akan berangkat kembali ke Jakarta, mungkin jam 1:30 ya, Semu ya. Jadi 1:30. Terima kasih untuk kehadiran dan juga dukungan secara moral dan materi, dan juga di dalam kasihnya, perhatiannya kepada kami, kepada Usia Indah GKA Immanuel. Nah, Bapak Ibu dan saudara, saya mengingatkan kembali pada hari Rabu yang keempat, pada tanggal 27 September kita bertemu lagi di persekutuan Komisi Usia Indah GKA Immanuel, yaitu firman Tuhan disampaikan oleh penginjil Suryanto, dan pelayan pujian dipimpin atau dipimpin pujian yang bertugas Ibu Li Xiu Sing ya, yang menjadi liturgos dengan tema Yakobus sebagai pembela kebenaran. Dan saya mengingatkan kembali Bapak Ibu dan saudara, pada minggu ini di dalam ibadah umum kita kembali jam 7 pagi, bukan jam 8:30 ya. Jangan salah jam, salah waktu. Jam 7 pagi ibadah umum hari Minggu. Kemudian kita juga kehilangan salah satu suami dari saudara kita, yaitu Ibu Li Aice. Suaminya meninggal, Tuhan telah panggil pada hari Selasa malam dengan usia 82 tahun, dan telah dikremasi pada hari Minggu di Sentong Lawang. Selanjutnya saya hanya mengimbau dan mengingatkan untuk pengurus, nanti sebentar setelah selesai ini kita berkumpul di ruang perpustakaan, kita ada pertemuan dengan Cen Semu ya, pengurus komisi lansia. Dan untuk doa syafaat dan doa tutup saya serahkan untuk Cen Semu. Saya senang sekali ya, paduan suara tetap maju ya. Tapi mungkin bisa tambah lagi, tambah semangat. Jangan hanya ibu-ibu, bapak-bapaknya juga diajak dong. Ya, oke, ya, tambah semangat. Oke, dan kita jangan lesu, jangan loyo gitu loh. Tetap semangat. Mudah-mudahan nanti kapan saya kembali melihat, tambah penuh kayak dulu lagi gitu ya. Jangan kosong-kosongnya, bolong-bolongnya banyak dong. Ya, sedikit kecewa juga. Katanya, udah lebih banyak daripada dulu. Ya, lebih banyak lagi. Ya. Jangan khawatir, kursinya masih bisa tambah kok. Oke? Oke, ya. Terima kasih dukungan Anda semua untuk kami yang sudah pindah ke Jakarta pelayanan. Tapi yakin kita saling bertemu dalam doa sama Tuhan ya. Dan juga doa kalau Tuhan izinkan kita kembali lagi mungkin tahun depan tiap minggu lah kebaktian. Masa cuma sebulan 2 kali doa sama Tuhan. Bisa terjadi nggak? Bisa tergabung nggak? Kurang beriman. Bisa sampai kembali seperti dulu? Kurang seru. Betul-betul bisa? Ya, kita berdoa seperti dulu lagi, kita kembali semangatnya ya. Gak boleh makin mundur, gak boleh dong ya. Semangat kembali, berdoa sama Tuhan ya. Saya harap kita kembali lagi seperti dulu, terus maju ya. Cari lebih banyak teman-teman yang sudah usia, mereka butuh Kristus Yesus ya. Kita berdoa. Kami naikkan syukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada Komisi Usia Indah ini. Terima kasih untuk hari ini kami boleh kumpul bersama beribadah. Sungguh indah dalam persekutuan bersama dengan Kristus di
dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami melihat di mana teman-teman tetap semangat dan tetap berupaya untuk lebih mengenal akan firman Tuhan, lebih mengerti dan lebih rajin untuk membawa teman-teman lain untuk datang bersama bertumbuh di dalam firman Tuhan melalui Komisi Usia Indah ini. Tuhan, pakailah setiap kami di dalam usia lanjut ini menjadi saluran berkat, menjadi alat, menjadi bejana yang dapat dipakai oleh Tuhan, memasyurkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, pimpin langkah di depan dari Komisi Usia Indah di GKA Immanuel ini. Kami rindu Tuhan untuk kembali seperti dulu sebelum pandemi. Kami boleh setiap minggu berkumpul bersama, bersuka cita, bersukaria bersama untuk belajar firman Tuhan, memuji Tuhan. Tapi kalau Tuhan mengizinkan kami boleh kembali lagi seperti dulu, kami boleh bersatu kembali, bertumbuh dalam firman Tuhan, bertumbuh di dalam melayani Tuhan, bersama-sama melihat kasih-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatannya Tuhan, dan juga Tuhan berkati pengurus yang sudah mengambil bagian di dalam mengatur semuanya. Demikian juga Ibu Licu dan hamba Tuhan, mungkin pastor dan yang lain-lain yang bersama melayani Tuhan. Tuhan tolonglah, dan juga Ibu Margaret dan juga Ibu Jaing yang sudah ngambil bagian. Tuhan, kami rindu Tuhan, jangan tinggalkan kami, sertai kami untuk selanjutnya, untuk ibadah selanjutnya. Setiap kali berkumpul, sekali lagi kami bersama menghitung anugerah Tuhan. Mengingat mereka yang lemah tubuh, yang akhirnya terbaring di ranjang, tidak bisa mengikuti seperti dulu lagi hadir di dalam ibadah, di ruang kebaktian gereja. Tuhan hibur mereka juga, Tuhan sertai. Di antara teman-teman kami ada yang juga sudah akhirnya pindah tinggal bersama dengan keluarga, dengan anak-anak. Tuhan hibur mereka juga. Jangan Tuhan tinggalkan kami. Tuhan mengatakan semasa tua kami, Tuhan tetap menggendong kami. Kasih Tuhan tidak pernah jauh daripada kami. Kepadamu saja kami berharap. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuntunlah dan berkatilah Komisi Usia Indah ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Waktu selanjutnya. Mari kita berdiri, kita nyanyi Bapak. Ya, terima kasih. Dan nanti kita akan doa makan untuk makan bersama di belakang. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sekali lagi kami berdoa memohon syukur kami kepada Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami saat ini akan menikmati makanan dan minuman yang sudah disediakan di belakang di gereja untuk kami dapat menyantapnya dan biar kami menikmati berkat Tuhan itu, dan di dalam kebersamaan di satu meja kami dapat bersama-sama mempererat kebersamaan, persaudaraan di dalam Tuhan untuk saling memperhatikan, saling peduli dan hidup bersama di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah sekali lagi kehidupan kami dan juga di dalam keluarga kami, dan berkati orang-orang yang sudah menyediakan makanan dan minuman, dan juga Tuhan memberkati Komisi Usia Indah dan berkati GKA Immanuel. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Silakan untuk berjalan di pintu depan atau di belakang. Tolong ingat ya, pengurus itu sama-sama makan dulu. Jadi kita kira-kira sebelum jam 11